Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kanca dolan, jumpa lagi dengan saya Windu Tulan-Tulan. Kali ini saya berada di sini di puncak Suralaya ya ini. Kita muter dulu dengan berbagai macam backgroundnya. Kenapa saya di sini? Saya mau cerita sebuah sejarah di hidup saya, yaitu kenapa saya berada di dunia fotografi. Semua berawal dari tempat ini. Langsung aja ya kanca dolan. Jadi kenapa di sini menjadi sejarah fotografi bagi saya? Ini berawal dari cerita yang cukup panjang. Jadi waktu sekolah, waktu SMA, angkatan saya itu jadi angkatan percobaan ya. Kenapa angkatan percobaan? Percobaan seragam ya. Jadi kalau sebelumnya ada seragam putih abu-abu terus seragam identitas gitu kan. Kalau angkatan saya beda. Jadi hari Senin sampai Jumat itu ada menggunakan putih abu-abu terus bednya itu pelajar kota Jogja. Hari Jumat itu batik, hari Sabtu pakaian rapi bebas sopan. Kenapa kok begitu? Ini ada sebuah cerita sedikit ya. Agak melenceng dari dunia fotografi nggak apa-apa. Kita ngomongin klitih ya. Zaman saya sekolah itu banyak tawuran coy. Kakak angkatan saya dan angkatan saya juga masih, angkatan bawah saya masih. Dan dulu itu cah geng-gengnya biasanya klitih sebutannya. Jadi geng sekolah gitu loh. Misalnya sekolah A dan sekolah B musuhan, cah sekolah B kena gengnya si sekolah A, berarti keklitih, kena klitih gitu. Tapi kalau kita ngomongin klitih itu sebenarnya artinya positif. Klitih itu kayak bukan main, keluar dalam rangka positif, kayak golek upo, golek duit, golek sego gitulah. Kira-kira kayak gitu, tapi bergeser pas angkatan saya itu, klitih itu jadi hal kayak gitu. Tapi kalau zaman saya itu lebih gentle ya. Maksud saya lebih gentle gini, katakanlah aku sekolah A, kamu sekolah B, dan sekolah kita itu musuhan. Ya udah, karena waktu itu udah pakai seragam putih abu-abu dengan tulisan pelajar kota Jogja dan gak ada seragam identitas, karena punya kaos geng lah, ada identitasnya, bawah abu-abu, atas kaos geng muter gitu. Ya kalau nggak ada musuhnya nggak diserang, kalau bukan musuh ya udah biarin aja. Jadi yang diserang itu cuma musuhnya aja, serang-serangan gitu. Dan ya lebih gentle sih kalau menurutku. Tapi kalau sekarang beda, klitih itu semacam random ya, si A nyerang si B, watan wong acak gitulah, kayak gitu kalau sekarang. Dan waktu itu kalau ada masalah ya selesaiin satu lawan satu, berantem sparing gitu kan. Yang kalah ya kalah, menang ya menang, dan masalah selesai. Nggak diperpanjang dan nggak ada ejek-ejekan, iya kamu sama dia kalah gitu. Nggak ada kayak gitu zaman saya. Oke, terus kenapa kok saya bilang sejarah fotografi? Hari Senin sampai Kamis kayak gitu, hari Jumat saya pakai batik. Tapi saya mah berangkat pagi, biasanya saya berangkat jam 7 kurang 5, masuk jam 7 tapi nggak pernah telat. Keren kan, karena deket sih. Terus habis itu kalau batik itu hari Jumat kan, pagi itu ke aula nyiapin meja pingpong. Siang itu acara rohis karena berpengaruh sama nilai agama Islam. Jam 1 itu tonti, baris berbaris. Habis asar itu balik lagi ke sekolah. Soalnya kan setengah 3 udah selesai biasanya kalau hari Jumat tontinya. Balik sekolah jam 3 itu basket sampai maghrib. Kayak gitu. Terus hari Sabtu seragamnya bebas. Pertama masih pakai celana kain hitam, atasnya kemeja. Lalu mulai bergeser pakai polo, terus pakai jeans hitam. Makanya sampai sekarang gini masih sering pakai jeans hitam kan, karena udah kebiasaan dari sekolah juga sih. Kayak gitu. Nah, karena kayak gitu terus jadi ini kan kayak anak kuliah bebas gitu loh. Nah, waktu itu karena saya anak IPS, konco-koncoan mulai tuh bolosan ya loh Cah. Dan teman-teman bolosnya ke Gimnet. Kalau aku enggak, aku dolan ke tempat-tempat gini kayak ini. Kalau Kulon Progo biasanya ke Suralaya, Kali Biru. Waktu itu enggak seperti sekarang ya, sepi banget. Dan ada ikannya Batu Keris Bennett. Kawan-kawan kita ke sana ya. Kayak gitu, di Kali Biru gitu kan. Suralaya, Kali Biru, naik Kulon Progo itu Sermo, Canting Mas. Dulu belum jadi sih, belum apa ya namanya aku lupa.
itulah pokoknya. Kok Kulon Progo sini terus sana Glagah. Nah terus kalau di Bantul ke daerah Selo Pamioro, Gunung Kidul, Ngelanggeran, ya macam-macam gitulah kayak gitu. Nah yang menarik adalah waktu itu tahun 2009 atau 2010 saya pernah bolos ke sini. Saya motret pakai HP lama, HP-nya kecil banget nih, masih ada, kelihatan nggak sih? Kelihatan ya, ini HP resolusi 2 megapiksel, masih aku bawa khusus untuk bikin konten ini. Aku motret di situ, ntar kita mendekat ya. Kayak gini, resolusi 2 megapiksel, dicetak 10R nggak pecah. Tak bikin lomba, lombanya itu ini, saya tweet. Aku agak tak catat sih kemarin. Nih, aduh. Juara lomba foto wisata tahun 2010 tingkat SMP SMA se-DIY. Terus penyerahan hadiahnya tanggal 29 Desember tahun 2010. Waktunya dari lomba sampai penyerahan kalau nggak salah sampai setengah tahun ya. Jadi aku kesininya itu 2010 ya, berarti yang hunting itu karena 2 kali aku sini diberikan kepada ini. Nah itu kan aku bolos hari Sabtu coy. Yang menarik adalah kalau di sekolah aku ada prestasi itu tuh nggak selalu ini maju pas upacara dipanggil gini. Ya aku bayangin aja ya, aku jadi juara 2 di lomba fotografi tingkat SMA SMP SMA se-DIY, tapi huntingnya pas bolos. Yo jadi tuh seandainya waktu itu aku cerita ke sekolahanku, terus cerita huntingnya kapan pas bolos, kan kayak cah bolos sih kesannya tadi membawa hal yang positif ya. Tapi ya emang sih sampai sekarang juga banyak di fotografi aku. Dan aku mau cerita untuk juara satunya ini, dia motret Ratu Boko pakai kamera DSLR. Juara 3 DSLR-nya Canon, aku nggak tahu Canon berapa. Juara 3 itu motret 0km pakai Nikon. Dan aku baru tahu pas aku udah mainan DSLR itu, dia pakai lensa 10,5 mili Nikkor itu loh, yang semi fisheye cembung. Terus juara favorit itu tuh Timbubung pakai topeng 3 orang gitu, pakai topeng gitu. Juara 2 itu pakai Camdik kamera digital. Juara 2-nya aku pakai HP ini, udah rusak sih tadi pagi baru tak cari lagi nih, masih ada sih, sambil tak bersihin. Ini layarnya kayak gini karena dulu tak pasangin Scotland. Baterainya ada tapi di rumah ada 2, dan aku nggak sempet ini itu karena nggak sempet ngecas chargernya, aku nggak tahu di mana, tapi masih bisa dipakai. Pernah tak pakai juga kuliah, juga masih bisa tak pakai dulu pas kuliah. Nah kayak gitu, itu adalah awal ketika saya bolos di sini dan bisa juara 2 lomba fotografi tingkat pelajar se-DIY. Mantap, tepuk tangan untuk saya dan kita semua, asik. Nah pak saya gini, saya pengen sharing aja sih ke kalian. Dan itu pertama, lomba kedua itu di Natali sekolahku, aku juara 1 tapi ketoknya jurinya mergo konco dhewe sih. Nggak usah dibahas. Terus lomba ketiga itu tingkat umum dari aku lupa, tapi itu di Merapi sana, di Bangker Kali Adem tahun 2010 enggak 2011 10 karena 2011 Januari enggak Februari aku udah punya DSLR, dibeliin orang tua, masih pakai HP ini. Enggak juara tapi masuk nominasi dan sempat dipamerin di PKKH itu di UGM itu loh. Dan itu tuh guru seniku Pak Aril namanya, Pak Aril itulah, Pak Permadi ding. Itu sempat lihat juga pamerannya dan ngebahas fotoku dan foto yang masuk dapat nomor, dapat juara gitu. Aku bawa moto ini yang jual bunga itu loh, nenek-nenek. Kalau pakai kaos saringan tahu modelku. Terus kalau yang satunya itu pakai yang simbah-simbah Jawa itu loh, gitulah pokoknya. Itu bisa aku bahas kapan-kapan sambil tak cari fotonya kalau kita main ke sana, ke Bangker. Kayaknya itu pas belum erupsi ya. Belum erupsi yang udah entah lupa aku gitu. Oke, sekarang kita akan mendekat situ. Kita akan lihat angle-nya. Oke, ini dia.
kita akan bahas angle foto waktu itu ya. Oh iya, ini ada foto-foto lain juga pas ini. Fotonya mana ya? Oh ini dia fotonya, kelihatan nggak sih? Saya tak pas kewe. Jadi kalau kita lihat ini, oh ini ukuran lensanya beda sih. Bentar, oke tak ganti yang biasa. Bentar biar mas sama mbaknya naik dulu ya. Kita ntar lanjut lagi. Oke, kita lanjut lagi ini. Kalau kita lihat dulu, angle-nya tuh kayak gini kira-kira sih. Bentar, aku mau ngepasin dulu. Seret. Nah, kira-kira kayak gini. Cuma emang ukurannya beda sih. Ya, bentar. Seret. Nah kan kelihatan ini ada tiang lampunya ini, terus ini nih. Cuma bedanya kalau dulu itu kan di sini. Oke. Nah ini sudutnya tuh kayak gini, kalau sekarang jadi ada melatinya. Terus kalau dulu itu kelihatan ini di daerah puncak Kaindranya sana itu, deket sana, iya belakangnya situ kayak gini. Masih sama seperti dulu ya ini bentuknya, kira-kira ada kayak gitu. Mana tadi? Nah ini kan seret sama persis, cuma kalau sekarang view yang dari sini ini udah ketutupan ini pohon-pohonnya yang ini kayak gini. Kita lihat lagi tadi fotonya. Emang beda ukuran soalnya ya, beda resolusinya. Dan ini yang foto ini yang dulu mengantarkan saya ke itu, jadi juara itu, dan mengawali semuanya. Ini udah ketutupan gini sekarang. Dan tadi kalau teman-teman juga lihat yang sini tadi juga viewnya udah beda tuh. Sana itu puncak Kaindranya itu ya, puncak Sariloya yang sana. Mungkin kayak gitu dulu, kita kapan-kapan cerita-cerita lagi. Dan kenapa aku bahas ini lagi ya karena pengen aja sharing aja, dan juga biar apa ya, teman-teman itu tahu. Dan ini aku juga mungkin sekarang udah jarang motret kalau nggak ada perlunya ya. Ada perlunya apa ya, ya gitulah pokoknya. Mungkin gitu dulu ya koncotulan semua, karena aku juga nanti masih mau melanjutkan perjalanan ke beberapa tempat lain lagi. Kita cukupkan sampai di sini dulu konten kali ini. Kapan-kapan kita sharing-sharing lagi ya tentang kayak gini. Oke, pokoknya seperti biasa konten itu dicontoh saya apik dan jangan dicontoh saya elek. Saya untuk tulan-tulan tetap sama tulan-tulan dan jangan buang sampah sembarangan. Sampai jumpa di konten-konten saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.